Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Siti. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan salah satu algoritma pencarian lokal dalam kecerdasan buatan, yaitu Hill Climbing Algoritma. Presentasi dari kelompok ini beranggota 4 orang, yaitu Dewi Mega, yang kedua Farzakia, yang ketiga Ozora Fiona, yang keempat Rifki. Kami harap penjelasan ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Rifki. Kepada Rifki dipersilahkan. Baik, terima kasih Dora. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang teori algoritma hill climbing. Nah, algoritma hill climbing adalah salah satu algoritma optimasi yang bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam ruang pencarian yang mungkin. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mencari titik dalam ruang pencarian yang memberikan nilai tinggi atau terendah tergantung pada jenis masalah yang sedang diselesaikan. Algoritma ini sangat sederhana dan intuitif, tapi juga sangat efektif dalam beberapa kasus. Secara umum, algoritma hill climbing bekerja dengan memulai dari suatu solusi awal yang dipilih secara acak atau ditentukan. Pada titik ini, algoritma akan mengevaluasi solusi tetangga di sekitar titik tersebut. Kemudian berpindah ke solusi tetangga yang memiliki nilai yang lebih baik, baik itu lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung pada tujuan dan dari permasalahan yang sudah dipecahkan. Nah, proses pencarian ini dilakukan secara berulang hingga mencapai kondisi di mana tidak ada lagi solusi tetangga yang memberikan perbaikan terhadap nilai solusi saat ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zora. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah kerja algoritma hill climbing. Algoritma hill climbing ini terbagi menjadi dua, yaitu simple hill climbing dan steep seat ascent hill climbing. Yang pertama itu simple hill climbing adalah metode pencarian lokal atau local search yang digunakan untuk menemukan solusi terbaik secara bertahap. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mulai dari keadaan awal atau solusi awal. Yang kedua, melakukan pencarian solusi dari kiri atau urutkan operator dari yang paling awal. Cek operator atau pertukaran simpul satu persatu dari kiri ke kanan. Yang ketiga, gunakan operator atau pertukaran posisi, hasilkan solusi yang baru. Yang keempat, hitung jarak totalnya. Yang kelima, bandingkan solusi baru dengan solusi sekarang. Jika lebih baik atau jaraknya lebih pendek, pakai solusi ini sebagai keadaan sekarang yang baru. Jika tidak lebih baik, maka diabaikan dan lanjut ke operator berikutnya. Yang terakhir, berhenti jika solusi terbaik ditemukan atau tujuan tercapai. Selanjutnya, nomor 2 yaitu metode steep ascent hill climbing, yaitu algoritma pencarian lokal yang mencoba semua tetangga atau solusi sekitar, lalu memilih satu yang paling terbaik atau paling kecil biayanya untuk dijadikan langkah-langkah selanjutnya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mulai dari keadaan awal atau solusi awal. Yang kedua, hasilkan semua tetangga dan buat semua kemungkinan rute baru dengan menukar posisi kota. Yang ketiga, hitung total jarak dari masing-masing rute baru. Yang keempat, ambil yang total jaraknya paling kecil dari semua kemungkinan. Yang keempat, bandingkan dengan solusi sekarang. Jika lebih tidak baik, maka berhenti, dan jika lebih baik, maka akan jadi solusi baru. Yang terakhir, ulangi langkah 2-5 sampai tidak menemukan solusi terbaik. Selanjutnya, yang akan dijelaskan oleh Dewi Mega. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan algoritma hill climbing. Kelebihan pertamanya adalah sederhana dan mudah diimplementasikan. Algoritma hill climbing mengikuti prinsip yang sangat sederhana, selalu bergerak ke arah yang meningkatkan nilai objektif. Strukturnya mudah dipahami dan diimplementasikan dengan kode. Hanya membutuhkan loop sederhana yang terus mengevaluasi tetangga dan bergerak ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah penggunaan memori yang efisien. Berbeda dengan algoritma pencarian Bird First Search yang harus menyimpan banyak status dan jalur potensial, hill climbing hanya perlu menyimpan status saat ini dan beberapa tetangga potensial. Ini membuat algoritma sangat hemat memori, bahkan untuk masalah dengan ruang pencarian yang besar. Yang ketiga adalah cepat untuk menemukan solusi lokal. Karena algoritma selalu bergerak ke arah yang meningkatkan nilai objektif dan tidak menjelajahi cabang lain, hill climbing dapat dengan cepat menemukan optimal lokal dalam ruang pencarian. Ini membuatnya efisien untuk masalah di mana solusi lokal yang baik sudah cukup memuaskan. Yang keempat adalah cocok untuk masalah optimasi. Hill climbing sangat baik untuk masalah optimasi dengan lanskap yang relatif sederhana, di mana terdapat puncak yang jelas dan jalur peningkat yang konsisten. Contohnya termasuk masalah penyesuaian parameter sederhana atau optimasi fungsi dengan sedikit optimal lokal. Yang terakhir adalah tidak memerlukan informasi domain yang
yang ekstensi. Algoritma hanya membutuhkan fungsi evaluasi yang dapat memberi nilai pada setiap status dan kemampuan untuk menghasilkan status tetangga. Tidak diperlukan pengetahuan domain atau heuristik khusus, sehingga mudah diterapkan di berbagai bidang tanpa pemahaman mendalam tentang masalah. Yang selanjutnya adalah kekurangan algoritma hill climbing. Yang pertama adalah terjebak pada optimal lokal. Masalah utama hill climbing adalah kecenderungannya untuk terjebak pada optimal lokal. Karena algoritma hanya bergerak menuju nilai yang lebih baik, begitu mencapai titik di mana semua langkah harus mengarah ke nilai yang lebih buruk, algoritma akan berhenti. Ini terjadi meskipun ada solusi yang jauh lebih baik di tempat lain dalam ruang pencarian. Yang kedua adalah masalah plateau. Ketika algoritma menemukan area datar di dalam ruang pencarian atau plateau, di mana semua tetangga memiliki nilai yang sama, algoritma tidak memiliki arah yang jelas untuk dilanjutkan. Akibatnya, pencarian bisa berhenti atau bergerak secara acak tanpa kemajuan yang berarti. Yang ketiga adalah tidak cocok untuk ruang pencarian kompleks. Untuk masalah dengan ruang pencarian yang memiliki banyak optimal lokal, plateau atau ridge, high climbing cenderung berkinerja buruk. Masalah dunia nyata yang kompleks sering memiliki karakteristik ini, membatasi kegunaan algoritma dalam aplikasi praktis. Yang keempat adalah tidak menjamin solusi optimal. Karena hanya menjelajahi sebagian kecil dari ruang pencarian dan berhenti pada optimal lokal pertama yang ditemukan, high climbing tidak menjamin bahwa solusi yang ditemukan yang adalah yang terbaik secara global. Solusi yang ditemukan bisa jauh dari optimal tergantung pada struktur ruang pencarian. Yang terakhir adalah bergantung pada titik awal. Kualitas solusi sangat bergantung pada posisi awal pencarian. Jika pencarian dimulai dekat dengan optimal global, maka algoritma mungkin menemukannya. Jika dimulai jauh, kemungkinan besar akan menemukan optimal lokal yang kurang optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faras. Contoh soalnya tuh berupa seorang sales diberikan fashion akan berkunjung ke 4 kota, yaitu kota kota E, kota F, kota G, dan H untuk memasarkan produk usaha barunya. Karena perusahaan ingin menghemat biaya perjalanan, ia mencari jarak terdekat dari setiap kota. Pecahkan masalah tersebut dengan algoritma hill climbing. Jadi kalau kita lihat dari soalnya itu, jarak kota E ke F itu adalah 5 km, jarak kota F ke G itu 6 km, jarak kota G ke H itu 7 km, jarak kota H ke E itu 8 km, jarak kota E ke G 3 km, dan jarak kota F ke H itu 4 km. Untuk penyelesaiannya itu terdiri dari dua metode. Yang pertama udah dijelaskan Zora tadi, itu menggunakan simple hill climbing, di mana kita itu menemukan urutan kunjungan yang paling pendek atau yang kilometernya itu terkecil. Setelah tadi udah nyari melewati faktorialnya, terdapat ada 6 di sini kita menggunakan metode yang pertama, itu ada simple hill climbing, yang dimana inisialisasi awalnya atau keadaan awalnya itu adalah si EFGH. Dengan total jaraknya itu adalah 18 km. Setelah kita menentukan keadaan awalnya, selanjutnya kita lihat satu persatu dari tetangga kiri ke kanan. Ini sebuah asumsi atau kemungkinan yang ada. Kemungkinan ini memakai tukar posisi seperti 1,2, itu artinya posisi 1 berubah menjadi posisi 2 dan 2 juga berubah menjadi posisi 3. Nah, pada EFGH ini kita misalkan E itu kota pertama, F itu kota kedua, G itu ketiga, dan H itu kota keempat. Nah, yang pertama itu asumsinya adalah 1,2, di mana posisi yang kota pertama dan keduanya itu bertukar. Yang posisi yang pertama menjadi yang kedua dan kedua menjadi yang pertama. Maka jadinya itu adalah FEGH dengan jarak yang kita tentukan yaitu 15 km. 15 km karena kita hitung jaraknya masing-masing. Kota FEGH ini, kita lihat di sini, FE itu jaraknya adalah 5 meter, ke G itu jaraknya adalah 3 km, dan ke H itu ada jaraknya 7 km.
dan jika kita jumlahan itu berjumlah 15 km. Begitu juga dengan cabang-cabang yang lain atau anak-anak yang lain yang kayak EGFH yang berasal dari tukar posisi kota kedua dan kota ketiga dengan jaraknya adalah 13 km. Begitu juga dengan EFHG, HFGE, EHGF, GFEH dengan jarak yang sudah ditotalkan. Selanjutnya kita mencari yang namanya pilih solusi terbaik dari semua tetangga. Ini semua kita misalkan adalah tetangga. Jadi dari semua tetangga itu kita pilih yang terbaik atau yang kita sebut nilai terkecil dari induknya. Induknya ini kan bernilai 18 km, maka kita cari yang di bawah 18 km itu ada 15, 13, 16, 13, 21 itu di atas, 19 itu di bawah. Untuk pada metode simple ini yang diambil itulah yang paling kiri ya. Jadi untuk EFGH sendiri itu, untuk menemukan induk barunya itu kita menggunakan induk baru yang FEGH dengan total jaraknya 15 km. Kenapa nggak EGFH padahal kan jaraknya lebih sedikit atau lebih ringkas? Karena di dalam algoritma simple itu yang digunakan jarak terkecil dari induknya yang ada di samping kirinya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya FEGH itu total jaraknya 15 dan EFGH itu jaraknya 18, maka FEGH yang akan dijadikan induk selanjutnya. Walau EFGH itu totalnya 13 tetapi tidak dijadikan induk. Walaupun lebih kecil dari EFGH, tetap tidak jadikan induk. Jadi syaratnya untuk menggunakan simple ini, untuk menjadi induknya kita cari dulu yang lebih kiri. Jika kirinya itu lebih kecil dari induknya, maka akan dijadikan induk baru. Walaupun di samping kanannya itu ada yang lebih singkat lagi. Kita pakai yang induk baru yang FEGH, di mana kita juga menggunakan beberapa kemungkinan tukar posisi kembali dengan tetap yang sama dengan aturan-aturan yang tadi, menggunakan tukar posisi 1,2, 2,3, 3,4, 4,1, tukar posisi 2 dan 4, tukar posisi 1, 3, 3. Dari FEGH, yang kita asumsikan F ini kota pertama, E ini kota kedua, G ini kota ketiga, dan H ini kota keempat. Kita ubah atau kita buat aturannya itu menjadi kota pertama ditukar menjadi kota kedua, yaitu yang awalnya FEGH itu menjadi EFGH karena kota E sama F itu berubah. Dengan jarak masing-masing dari kota-kota tersebut itu ada 18 km, 17 km, 10 km, 19 km, 14 km, dan 12 km. Dari semua kota-kota yang telah disebutkan tadi, tidak ada yang lebih besar atau ada beberapa kota yang memiliki nilainya itu lebih kecil dari induknya si FEGH ini, maka kita masih bisa mencari, belum berhenti. Dari semua kotanya ini, dari paling kiri kita lihat itu ada 18 km yang artinya dia lebih besar dari induknya, maka itu tidak termasuk solusi. FGEH juga begitu, FEHG juga begitu, HEFG juga begitu. Nah, pada FHGE itu dia memiliki total jarak 14 km yang akan dijadikan solusi berikutnya dengan menggunakan aturan-aturan yang tadi, dengan menggunakan kemungkinan sama seperti tadi, menggunakan tukar posisi 1 dan 2, tukar posisi 2 dengan 3, 3,4, tukar posisi yang kotanya itu berawal dari kota FHGE itu berubah menjadi EHGF karena adanya perubahan kota dari kota ke F yang awalnya menjadi kota EHGF dengan jarak yang sudah ditotalkan atau ditentukan. Selanjutnya, dari jarak-jarak yang sudah kita lihat di sini tidak ada yang lebih besar daripada induknya. Ada beberapa angka yang lebih kecil daripada induknya yang akan masih kita cari solusinya. Jadi kita ambil 13 km kita buat lagi kemungkinan-kemungkinannya sesuai dengan aturan yang tadi dengan cara tukar posisi kota 1 dan kota 2 dan 3, kota 3 dan 4, dan seterusnya sehingga menghasilkan kota-kota seperti yang di bawah ini dengan total jarak yang sudah ditentukan. Selanjutnya, bisa kita lihat di sini bahwa total jarak yang dimiliki kota selanjutnya ini masih memiliki total jarak yang lebih kecil dari kelas induknya ini, yaitu pada kota HFEG. Dia memiliki total jarak 12 km, yang artinya dia lebih kecil dari kelas induknya, maka dibuat lagi sebuah solusi. Dengan menggunakan kesimpulan-kesimpulan yang tadi, menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang tadi, aturan-aturan tadi dengan cara tukar posisi kota 1 dan kota 2 dengan kota 3, kota 3 dan kota 4, kota 4 dan kota 1, kota 2 dan kota 4, kota 1 dan kota 3. Sehingga kita dapatkan ini ada beberapa cabang, diantaranya ada FEHG dengan totalnya 15 km, HEFG dengan totalnya 19 km, HFGE dengan total 13 km, kota GFEH dengan total 19 km, dengan HGEF dengan totalnya 13 km, EFHG dengan totalnya 16 km,
Maka kesimpulannya, stropnya itu berasal dari EFGH tadi dengan jarak 18 km. Langkah pertama kita menggunakan kota FEGH dengan jaraknya 15 km. Langkah kedua FHGE dengan jaraknya 14 km. Langkah ketiga HFGE dengan jaraknya 13 km. Langkah keempat HFEG dengan jarak 12 km. Sehingga solusi terakhirnya itu adalah si HFEG-nya tersebut. Selanjutnya itu penjelasan dengan menggunakan step-based action hill climbing, di mana menggunakan ini kita bisa dibilang caranya itu lebih simpel karena kita tidak harus melihat yang dari kiri. Kalau misalnya ada tetangganya yang lebih kecil, itu kita bisa langsung gunakan untuk menjadi induk barunya. Di sini kita tetap menggunakan induk yang sama seperti tadi, yaitu FEGH dengan jaraknya 18 km. Kita juga menggunakan kemungkinan untuk reposisi 1 dengan kota-kota yang sudah kita ubah sesuai dengan kemungkinan yang tadi dengan total jarak yang ada. Setelah kita cari semuanya, kita dapatkan bahwa kota EGFH ini memiliki total jarak yang lebih kecil, yang paling ringkas dari semua yang ada. Maka kita menggunakan yang ini. Kita juga itu 13 km. Nah, kita cari lagi dengan menggunakan kemungkinan tukar posisi 1 sama 2, 2 sama 3, 3 sama 4, 4 sama 1, 2 sama 4, dan 1 sama 3. Sehingga EGFH-nya ini yang menjadi induk barunya itu mendapatkan cabang-cabang anaknya lagi, itu seperti GEFH, FGH dengan total jarak yang sudah ditentukan. Nah, dari cabang-cabang yang barunya ini kita dapat menentukan bahwa jarak-jaraknya yang total jarak yang adanya ini kita menemukan bahwa ada total jarak yang lebih kecil dari EGFH tersebut, yang dimana 12 km dengan keadaannya itu adalah GEFH, dan maka GEFH ini akan menjadi induk awalnya lagi atau induk barunya lagi. Lalu kita selesaikan dengan menggunakan kemungkinan seperti tadi dengan tukar posisi. Kita dapatkan ada EFGH dengan total jaraknya 13 km, 19 km, 15 km, 19 km, 16 km, 15 km. Karena tidak ada anaknya ini yang lebih kecil dari induknya angkanya, maka GEFH ini dijadikan sebuah solusi akhir. Seperti itu. Baik, kesimpulannya adalah hill climbing adalah salah satu algoritma pencarian lokal yang digunakan dalam kecerdasan buatan dan optimasi untuk menemukan solusi terbaik dalam suatu ruang solusi. Algoritma ini bekerja berdasarkan prinsip naik ke atas bukit, artinya selalu bergerak ke satu keadaan ke keadaan lain yang lebih atau memiliki nilai heuristik lebih tinggi atau biaya lebih rendah, sampai mencapai puncak di mana tidak ada lagi tetangga yang lebih baik. Algoritma ini termasuk metode greedy, karena hanya memperhatikan peningkatan langsung dari solusi saat ini tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Hill climbing sangat efektif untuk masalah-masalah yang memiliki ruang pencarian besar, di mana pendekatan pencarian menyeluruh atau brute force tidak memungkinkan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai algoritma hill climbing. Kami telah membahas mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, kelebihan, kekurangan, hingga contoh penerapan dan pemecahan masalah. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman teman-teman tentang bagaimana algoritma ini bekerja dalam pencarian solusi optimal secara bertahap. Kami menyadari bahwa penjelasan kami masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kami terbuka untuk kritik, saran, maupun pertanyaan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.